Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsirus Sa'irin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin. Kita masuk ke dalam suatu pembahasan, masuk dalam suatu bab yang agak ragu disampaikan, karena di dalam bab ini terdapat perselisihan yang panjang di kalangan para ulama, yaitu bab tentang sholat tasbih. Ini ada perbedaan pendapat, perselisihan yang panjang di kalangan para ulama, dan perselisihan tersebut kembali kepada kesahihan atau ketidaksahihan hadis tersebut. Karena sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, sebagian lagi mengatakan hadisnya dhaif atau lemah. Yang artinya ketika hadis tersebut lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang masyru', amalan yang ditetapkan. Makanya agak sedikit ragu untuk disampaikan. Hadisnya lumayan panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Syekh Al-Albani menyatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Tapi di sana ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Di antaranya yang menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis lemah adalah Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Hajar, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di dalam masalah tarjih hadis, tentu kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis, kita akan menjumpai setiap ulama itu memiliki standar di dalam menyatakan hadis sahih atau tidak sahih. Itu standarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Seperti standarnya Imam Bukhari misalkan berbeda dengan standarnya Imam Abu Dawud. Standarnya Imam Muslim misalkan berbeda dengan standarnya Imam Ahmad. Maka
Kembali kepada tarjih hadis ini, wallahu taala alam. Banyak yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, dan ada pula yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka berawal dari sinilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat tasbih. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya sholat tasbih ini adalah sholat yang masyruh, sholat yang disyariatkan, sholat yang dicontohkan, atau sholat yang diajarkan atau disunahkan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat ini adalah sholat yang diperbolehkan. Jadi bukan disunahkan, bukan juga disyariatkan, tapi diperbolehkan. Karena adanya perbedaan pendapat tadi antara sahih ataukah tidaknya, sehingga ada yang mengambil jalan tengah, dia hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya, hukum salat tasbih ini tidak disyariatkan, dan banyak para ulama yang menyebutkan salat ini adalah salat yang tidak disyariatkan. Di antaranya adalah Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan juga yang lainnya. Kemudian Imam Ahmad juga sama, menyatakan ini tidak dicontohkan. Kemudian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Adapun yang mengatakan disyariatkan, ini diantaranya adalah beberapa ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'i atau mengikuti madhab Syafi'i. Namun Imam Nawawi sendiri Asy-Syafi'i menyatakan dia tidak disyariatkan atau tidak disunahkan, tidak diperbolehkan karena hadisnya lemah menurut beliau. Ala kulli hal, untuk sekedar tahu bagi kita semua bagaimana sih tata cara sholat tasbih, terlepas perselisihan di kalangan para ulama, perselisihan tentang sahih atau tidak sahihnya hadis tersebut. Maka sebisa mungkin ketika kita menjumpai perselisihan di kalangan para ulama tentang suatu masalah, kita tidak masuk ke dalam ranah khilaf. Karena banyak juga para ulama yang tawakuf tentang masalah ini. Jadi tidak mengatakan disyariatkan dan juga tidak mengatakan tidak disyariatkan. Dan perkara yang seperti ini biasa di dalam masalah fikih, di dalam masalah ibadah. Ketika ragu terhadap suatu masalah, maka tawakuf. Tawakuf itu artinya aku nggak mengambil pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan saya tidak ambil pendapat di sini. Namun hanya sekedar tambahan ilmu, kaifiyah atau tata cara salat tasbih bagi yang mengambil pendapat bahwasanya ini adalah sesuatu yang disyariatkan atau minimal diperbolehkan, maka tata cara salat tasbih seperti yang disebutkan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi jika misalkan di antara kita ada yang beranggapan atau mengikuti pendapat bahwasanya hadis ini hadisnya sahih, Syekh Al-Albani menyatakan hadisnya sahih, terus kemudian diperiksa, diteliti, ikut meneliti jalur-jalurnya, maka lebih dia lebih condong kepada hadis ini adalah hadis yang sahih, maka silahkan. Ini masuk dalam perkara yang berbeda, yaitu ketika dia sudah meyakini hadisnya sahih, berarti dia harus mengamalkan hadis tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Syekh Al-Albani menyatakan hadisnya sahih. Jadi jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Ibnu Abbas bercerita
bahwasanya Nabi SAW berkata kepada bapaknya, Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, bukankah aku telah menyampaikan sesuatu kepadamu? Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu? Bukankah aku telah menunjukkan kepadamu?" Dikata Nabi SAW, "Ala af'alu bika asra hisab." Yang ketika engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkan 10 hal. Jadi ketika engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkan 10 hal. Apa itu 10 hal? Asra hisab ini adalah diampuni 10 dosa yang dia lakukan. 10 macam dosa. Asra anwa min dunub. Jadi asra hisal ini maksudnya adalah 10 macam dari dosa. Apa saja 10 macam dari dosa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, awwalu dzanbihi, dosa yang pertama, wa akhiruhu, dan dosa yang terakhir. Dosa yang pertama, yang terakhir, qadiman wa hadisan, yang dulu maupun yang baru. Kemudian yang enggak sengaja, khata'ahu wa amdahu, yang enggak sengaja, yang sengaja, saghirahu wa kabirahu, yang besar maupun yang kecil, sirrahu wa alaniyahu, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Maka 10 macam dosa itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jika engkau melakukan hal ini. Jadi kata Nabi SAW kepada Abbas, "Wahai Abbas, wahai pamanku, aku ajarkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa." Ini bahasa seperti itu sederhananya. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadisahu, khata'uhu wa amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyatahu, asra hisab. Ada 10 yang akan dia dapat. Apa yang dilakukan agar diampuni dosa tadi? Maka beliau melanjutkan, antusolliya arba'a raka'atin, engkau salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wa surah. Engkau membaca di dalam setiap rakaat Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Apa itu Fatihatul Kitab? Surat Al-Fatihah. Wa surah, dan surat yang lainnya. Fa idza faraghta, kemudian setelah kamu selesai min qiraati, dari membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang lain, fi awwali raka'atin, pada rakaat yang pertama, wa anta qa'imun, dan engkau masih dalam keadaan berdiri, belum ruku, qulta, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Suruh mengucapkan itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, khamsa asrata marrah, 15 kali. Kemudian setelah itu summa tarka, kemudian engkau ruku, fatakulaha wa anta raki'un asra, maka ucapkan yang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berapa? 10 kali. Kapan bacanya? Setelah dzikir ruku. Setelah dzikir ruku. Kalau misalkan ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 3 kali, baru membaca ini 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Summa tarfa ra'saka min ruku. Kemudian engkau bangkit dari ruku. Fatakulaha asran, engkau mengucapkan 10 kali. Kapan mengucapkannya? Setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Jadi dibaca dulu zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam salat, baru ditambah dengan membaca ini 10 kali. Summa tahwi sajidan, kemudian kamu turun untuk sujud, kemudian takulaha wa anta sajid asra. Kamu baca ketika kamu masih dalam keadaan sujud 10 kali. Tentunya setelah membaca doa atau zikir
sujud. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Summa tarfa'u ra'saka min sujudi. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud. Fataqulaha asra. Kemudian engkau mengucapkan berapa? 10 kali. Tentunya setelah membaca zikir duduk di antara dua sujud. Rabbi firli rabbi. Summa tasjud fataqulaha asran. Kemudian sujud lagi, baca lagi berapa? 10. Summa tarfa ra'saha fataqulaha asran. Kemudian setelah itu dibaca lagi ketika bangkit dari sujud, dibaca 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'un. Totalnya berapa? 75. Fi kulli raka'atin taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Maka setiap rakaat kita baca tasbihnya berapa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 75. Itu setiap rakaat. Berarti kalau 4 rakaat 75 dikali 4. Berapa? 300. Kemudian ini stata'ta. Kalau kamu bisa antusolliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kamu bisa sholat ini setiap hari, lakukan. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Kalau nggak bisa, maka setiap Jumat atau seminggu sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalau nggak bisa, maka sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau nggak bisa, maka setiap 1 tahun sekali. Fa illam taf'al, kalau tidak bisa, fa fi umrika marratan. Maka paling tidak lakukan sekali seumur hidup. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana tadi kita sebutkan, bagi yang mengikuti atau cenderung kepada kesahihan hadis ini, maka tata cara sholat tasbih seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bagi yang menyatakan atau mengikuti pendapat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif atau tidak sahih atau lemah, maka tentunya dia tidak akan mengamalkan hadis ini. Hanya sekedar tahu saja. Dan di antara hikmah dari kita mengetahui perbedaan pendapat di dalam masalah fikih, ketika kita bermuamalah dengan masyarakat, maka kita akan bisa lebih bersikap tenang, tidak mudah tersulut dengan adanya perbedaan. Kita bisa lebih menghargai. Makanya para ulama meskipun mereka berbeda pendapat, maka tidak ada yang bermusuhan satu sama lain. Tidak ada yang saling bermusuhan, tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang saling memerangi satu sama lain. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kadang mereka berbeda pendapat di dalam suatu masalah. Demikian pula Imam Syafi'i dengan Imam Malik terkadang berbeda pendapat di dalam suatu masalah. Mereka tidak berselisih. Kenapa? Mereka faham, mengetahui perbedaan pendapat itu asalnya dari pandangan apakah dalil tersebut bisa dipakai ataukah tidak bisa dipakai. Dalilnya ini sahih ataukah tidak, dan standar hadis sahih itu para ulama berbeda-beda. Sehingga di dalam masalah fikih meskipun berbeda, maka mereka tetap menghormati satu sama lain. Ini pentingnya ketika seorang mengetahui tentang sumber pendalilan suatu masalah atau sumber istidlal di dalam suatu masalah, sehingga mereka bisa bersikap hikmah di dalam menyikapi perbedaan. Tidak lantas, wah kamu berbeda, akhirnya ribut, akhirnya saling memusuhi, akhirnya nggak mau saling sapa dan lain sebagainya.
maka ini adalah sikap yang keliru. Dan para ulama dari dulu tentang masalah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih, ada yang mengatakan dia disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Al-amru wasi'. Dan di dalam masalah ini kita tidak bisa memaksakan harus dan harus. Kenapa? Karena di sana ada ulama yang tawakuf juga di dalam masalah ini. Artinya aku nggak ambil pendapat di sini. Yang mau mengerjakan dan menganggap hadisnya sahih, fadhal, silahkan. Yang mengatakan hadis ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil, fadhal, silahkan. Masing-masing yang memiliki hujahnya. Dan yang jelas istilahnya, yang jelas kita semua telah mengetahui hadis Nabi SAW. Kita semua telah mengetahui hadis Nabi SAW ketika kita bertemu dengan masalah syubhat. Ketika kita bertemu dengan masalah syubhat. Halal bayin, haram bayin. Halal jelas, haram jelas. Bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak di antara orang yang enggak mengetahui hakikat dari perkara yang syubhat tadi. Maka kita di dalam beribadah pun juga berhati-hati. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tidak dibangun di atas dasar keyakinan. Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu mending tidak dikerjakan. Ragu-ragu diperintahkan ataukah tidak, ragu-ragu disunahkan ataukah tidak, masih ragu-ragu. Maka tawakuf di sana. Amanitaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan kaidah juga menyebutkan tentang ibadah, yaitu apa? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang menetapkan disyariatkannya ibadah tersebut. Karena rugi ketika seseorang melakukan sesuatu namun ternyata tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendatangkan dosa atau malah mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ala kulli hal, ketika yakin kita bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, silakan tafadhol untuk diamalkan, gitu kan, disyariatkan, masyru' atau minimal mubah, diperbolehkan, silakan. Jika yang berpendapat atau berpegang dengan pendapat hadis ini adalah hadis yang lemah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yang melemahkan hadis ini, maka kaidah di dalam menyikapi hadis yang lemah, bahwasanya hadis yang lemah ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai penetapan suatu ibadah. Kalau untuk fadhail amal boleh, untuk fadhail amal bisa, tapi kalau untuk menetapkan suatu ibadah maka tidak bisa. Apalagi menurut para ulama tersebut yang mengatakan hadis ini adalah lemah, ada tambahan di sana. Apa tambahannya? Kaifiyah, tata cara sholat ini itu berbeda dengan tata cara sholat secara umum. Berarti kalau kita tetapkan, berarti menetapkan ibadah yang baru, bukan hanya fadhail dari amal. Kalau hanya fadhail amal bisa dipakai hadis lemah untuk fadhail amal. Namun untuk menetapkan suatu ibadah yang baru, maka hadis lemah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ala kulli hal, sebagaimana yang tadi di awal disampaikan, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, makanya agak ragu untuk disampaikan, kemana arahnya. Namun wabillahi taufik, kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta taufik, bahwasanya ada yang menyatakan hadisnya sahih seperti Syekh Al-Albani, dan ada juga yang menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana Imam Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ala kulli hal, Allah taala a'lam. Terlepas ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, maka yang jelas sahih, ada sunnahnya dari Nabi SAW, itu
masih banyak. Jadi kita nggak perlu memusingkan dengan hal-hal yang diperselisihkan para ulama. Ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan. Ketika kita fokusnya hanya ini disyariatkan, ini nggak disyariatkan, ini boleh, ini tidak boleh. Masalah khilafiyah. Akhirnya apa? Yang jelas-jelas sunnah malah terlewat. Di sana masih ada sholat tahiyatul masjid yang jelas-jelas disunnahkan. Kemudian apa? 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, jelas-jelas disyariatkan. Kemudian apa? Sholat sebelum asar, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak, semua. Masih banyak sholat-sholat sunnah yang jelas-jelas yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak diperselisihkan oleh para ulama. Keutamaannya sama, diampuni dosa-dosanya, dibangun rumah di surga. Apa sih yang mendorong seseorang? Apa sih yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu amalan? Yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu amalan adalah dia melihat fadilah, melihat keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam suatu amalan tersebut. Ini secara asal. Maka orang yang istilahnya berjuang untuk menetapkan suatu amalan karena dia meyakini di sana ada fadilah tertentu. Nah, meyakini ada fadilah tertentu ini tidak bisa diterima kecuali dengan dalil atau hadis yang sahih. Karena tidak boleh kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Kita nggak boleh berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin begini, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu. Berarti kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dalilnya, bukan lagi berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Allah taala alam, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang sholat tasbih. Bagi yang mengikuti pendapat hadis ini adalah hadis yang sahih, maka bisa diamalkan dan tata caranya setelah sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, maka dia membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ketika ruku 10, ketika bangkit dari ruku 10, ketika sujud 10, ketika bangkit dari sujud 10, ketika sujud lagi 10. Di rakaat pertama dia baca 75. Kemudian rakaat kedua 75, rakaat ketiga dan keempat semuanya sama, 4 rakaat. Jadi total semuanya adalah 300 kali membaca tasbih tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bab fadlu sholatit tatawwu, bab keutamaan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Rawah Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan sholat sunnah atau keutamaan sholat tatawwu secara khusus, dan keutamaan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan tatawwu secara umum. Berkata Rasulullah SAW, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata. Berarti ini adalah hadis qudsi, hadis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku kumandangkan perang baginya. Siapa walinya Allah Subhanahu wa taala? Walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang saleh. Walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang dianggap wali tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dikatakan walinya Allah sedangkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ada orang yang dianggap sebagai wali tapi tidak sholat, bagaimana dia dikatakan walinya Allah sedangkan perintah terpenting yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan saja tidak dia kerjakan? Jika ada orang yang dianggap wali tapi dia tidak saleh, bagaimana dia
menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai balasan hamba-hambanya yang saleh. Adatul ibadiyah saleh. Maka walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau sholat juga enggak, menutup aurat juga enggak, puasa juga enggak, dari mana dia dikatakan sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Nah, barang siapa yang mengganggu dan menyakiti orang-orang yang beriman, mengganggu walinya Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harbi, maka aku kumandangkan atau aku nyatakan perang dengannya. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan. Maka sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, hendaknya kita menyikapi perkara yang wajib itu bukan sebagai sesuatu yang membebani kita, tapi sesuatu yang paling Allah cintai untuk kita lakukan. Itu berbeda. Kita pengen dicintai oleh Allah, maka ketahuilah, amalan yang paling Allah cintai untuk kita lakukan adalah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa ma yazal, dan seseorang itu senantiasa, wa ma yazalu 'abdi, dan seorang hamba itu senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Jadi setelah dia mengerjakan yang wajib, ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku akan memberikan cintaku kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kemudian apa yang didapat oleh seorang ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengarannya. Dia tidak mendengar kecuali yang Allah sukai. Dia tidak mendengar kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengarannya. Ketika dia mau mendengarkan sesuatu yang buruk, Allah tutupi, Allah jaga. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Allah senantiasa menjaga pandangannya. Dijaga. Sehingga dia tidak melihat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa yadahu alladhi yabtisu biha, dan menjadi tangan yang dia menyentuh dengannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari melakukan sesuatu atau berada pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan makna ini bisa kita fahami ketika orang tua menjaga anaknya, menjaga penglihatan anaknya, menjaga pendengaran anaknya, menjaga agar anaknya tidak berjalan di tempat yang buruk. Apakah orang tua tadi menyatu dengan anaknya? Tidak. Maka ini bisa kita fahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, Allah menjadi pendengaran kita, Allah menjadi penglihatan kita, Allah menjadi tangan kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu jadi satu dengan makhluk, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua sehingga tidak melihat, tidak mendengar, tidak melakukan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Kemudian apalagi yang didapatkan? Wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta aku kasih. Kalau dia minta dikasih. Wala in ista'adani la'uidannahu, kalau dia minta perlindungan maka aku beri perlindungan. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu. Ini apa namanya? Terus semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini menunjukkan tentang keutamaan dari amalan-amalan sunnah ketika dilakukan oleh seorang. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintainya. Allah taala alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan
melanjutkan kembali pembahasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tentang keutamaan sholat tatawwu. Ada beberapa poin yang belum sempat kita bahas pada pertemuan kali ini. Allahu taala a'lam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.